Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, akhirnya si Kodari ya sudah mengakui bahwa pendukung-pendukung Anies Baswedan itu sangat berpotensi ya untuk bisa bagaimana ketika Anies Baswedan membuat partai baru dan pendukung-pendukung mereka berpotensi akan memenangkan itu. Dan inilah yang dihitung ya si Kodari. Mulai agak nuansanya percaya terhadap apa yang dilakukan oleh pendukung-pendukung anak Abah ini. Sebagai simpatisannya dari data 40 juta itu ya bisa setidaknya 10 juta atau 20 juta ketika Anies Baswedan membuat partai baru. Maka ya bukan tidak mungkin bisa berlayar ya di tahun 2029. Dan itu sudah diakui oleh si Kodari. Tumben begitu kan ya. Kok tumben? Coba kita baca. Kodari mengatakan ya partai yang didirikan Anies berpotensi jadi yang terbesar di Indonesia. Dan itu sudah hitung-hitungan bagaimana Pak SBY membangun partai itu begitu. Bagaimana Amin Rais membangun partai baru ya. Pada kenyataannya adalah dilihat dari sisi ketokohannya. Pak SBY mereka punya ketokohan sebagai presiden ya di satu sisi mereka sampai Partai Demokrat bisa bisa naik pada waktu itu begitu kan ya ketika Pak SBY memimpin negara kita. Yang kedua adalah di tokoh reformasi seperti Pak Amin Rais, mereka siapa yang tidak kenal dengan Amin Rais? Amin Rais di situ adalah punya peran penting terhadap bangsa kita di saat reformasi dan itu sudah menunjukkan ya ketika mereka membuat partai yang namanya PAN begitu partai PAN di situ menunjukkan bahwa mereka sangat kuat sekali dan eksis sampai sekarang. Rata-rata yang saya amati di situ adalah ketika orang punya ketokohan, punya karisma yang sangat luar biasa, di situ kalau memimpin partai mereka akan diminati oleh masyarakat. Karena yang dilihat itu adalah sebuah tokoh, ya. Ya ini realita begitu kan. Makanya kalau Anies Baswedan membuat partai, ya, membuat partai baru, ketokohan Anies Baswedan di situ diletakkan pondasinya, dinilai-nilai partai baru begitu kan ya, maka kemudian para pendukung Anies Baswedan saya kira ini akan mengikuti itu dan sekarang masih hangat-hangatnya ya untuk membuat partai baru. Pendukung Anies Baswedan masih tegang ya mau kemana, wadahnya kemana. Dan inilah kesempatan saya sudah mengirimkan pesan begitu kan ya untuk segera membentuk partai baru dan saya yakinnya banyak yang mengikuti karena Anies Baswedan yang dilihat itu adalah tokoh walaupun ada minusnya bahwa tidak punya uang tapi kan masalah belakang yang dilihat itu yang penting punya ketokohan. Coba realitasnya, ada orang yang kemudian banyak uang, tapi pada kenyataannya partai tidak bisa berlabuh. Contoh Perindo, ya Perindo uangnya banyak begitu. Saya kira Haritano di situ luar biasa. Tapi pada kenyataannya mereka kalau tidak punya tokoh ya itu aja. Seperti Gelora, ketokohnya mencela-mencela sana sini begitu kan. Yang dilihat di situ tidak bisa begitu untuk bisa berkembang, ya tidak konsisten lah ketokohannya itu. Ya seperti Pak Fahri Hamzah begitu kan ya dengan Anies Mata. Tapi ya lihat saja PSI, ketokohannya mereka tidak ada begitu. Sehingga orang akan mau melihat apa? Nilai jualnya apa begitu. Tapi kalau Anies Baswedan ini banyak yang sudah mengatakan dan pengamat-pengamat di situ mengatakan bahwa simpatisannya banyak, pendukungnya banyak, orang yang kecewa terhadap PKS maka akan beralih kepada Anies Baswedan. Dan sekarang kita lihat saja kalau toh pada hakikatnya ini lewat dari dari momen ini ya wassalam tidak bisa lagi begitu kan. Si Kodari saja mengakui bagaimana kehebatan Anies Baswedan. Ya bayangkan masanya sangat banyak ya kehebatan Anies Baswedan sudah mulai dilihat di situ begitu kan ketokohannya dan karismanya itu. Dan inilah yang dipertahankan oleh Anies Baswedan. Makanya kemarin Anies Baswedan tidak mau dijabar karena kalaupun mereka kalah, wah semakin ambruk semakin anjlok di situ. Makanya mereka mempertahankan ketokohan mereka sebagai bentuk ya perlawanan ya ketokohan itu dengan sebuah kepentingan. Ini saya kira bagus begitu. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Ini salah satunya ya.
Breaking news, Kodari, partai yang didirikan Anies berpotensi jadi yang terbesar di Indonesia. Ya, sepertinya Kodari sedang siap-siap menjauh. Udah mau berakhir tapi tak kunjung datang dapat jabatan. Apa yang dikatakan Kodari itu menjadi doa terhadap partai yang didirikan Anies. Insya Allah semoga dijabahi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita seret ya si Kodari karena sudah bersekutu dengan Mulyono. Selama kurun reformasi, aku selalu ditawari beberapa partai jadi pengurusnya, bahkan jadi calegnya. Tapi aku selalu menolak. Jika partai yang akan didirikan oleh Abah Anies Baswedan udah resmi, tanpa ditawar pun aku akan melamar jadi pengurusnya. Ya, greget tahu jadi anak Abah. Ini banyak sekali. Saya hanya membaca komentar-komentar 3 orang statement begitu kan. Sudah banyak yang ingin gabung ya, dan saya dijapri begitu kan ya, dikomentari ya dari sobat Kodari Podcast Rakyat ya, dimanapun kita berada. Dia memberikan komentar yang begitu wow begitu kan, jutaan di situ ya. Pak, saya akan gabung ke Partai Anies, saya akan gabung, saya akan gabung, saya akan gabung. Dan inilah aspirasi ini akan saya sampaikan kepada Bapak Anies Baswedan. Semoga ya nanti mungkin akan memberikan statement dari teman-teman yang ada di Jakarta ya, akan menyampaikan itu. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya. Di Jawa Timur katanya sudah mau ya, ancang-ancang sudah mau dipersiapkan. Artinya dia mau ya gabung kepada Partai Anies Baswedan. Dan ini momen Pak. Ya, ini momen Pak. Ya, ini tolong didengarkan. Ini momen Bapak Anies Baswedan punya partai. Pendukung-pendukungnya sangat sekarang ini sangat wow masih ke Bapak. Tapi kalau setelah pilkada Pak, ya saya kira tidak bisa begitu kan. Ya momennya sudah habis mereka. Dan inilah orang-orang mungkin masih kecewa terhadap PKS ya, dan ini menjadi ancaman kepada PKS. Makanya Pak Anies Baswedan harus tega-tegaan. PKS tidak mendukung Anies Baswedan di situ tega. Dan begitu pula sebaliknya. Anies membuat partai baru harus tega kepada PKS. Dan inilah politik, tidak ada yang namanya harus sabar ini, harus sabar itu dan sebagainya. Semua partai akan sama Pak. Ya, kita lihat saja ya. Coba kita baca terlebih dahulu beritanya, begitu kan ya. Ini sangat menarik sekali kalau kita amati apa yang disampaikan Kodari ini ya. Kodari, partai yang didirikan Anies berpotensi jadi yang terbesar di Indonesia. Pengamat politik Muhammad Kodari menyampaikan pandangannya terkait potensi politik Indonesia Baswedan, ya Anies Baswedan, yang saat ini masih memiliki popularitas yang sangat kuat terutama di Jakarta. Menurut Kodari, jika Anies memutuskan untuk mendirikan partai politik, ada peluang besar bagi dirinya untuk membuat partai ya yang menjadi kekuatan utama di Indonesia. Kalau mendirikan partai politik, katakanlah 5 tahun dari sekarang, mungkin popularitas beliau tidak seperti hari ini, ujar Kodari. Dalam hasil survei terbaru, Anies berhasil meraih sekitar 25% suara di tingkat nasional. Hari ini saya lihat popularitasnya masih sangatlah kuat. Di Jakarta setidaknya ada pendukung ibu bapak. Kemudian surveinya kemarin ya tinggi, di nasional dapat suara 25%. Kodari menilai ya jika dukungan sebesar itu dapat transformasikan menjadi basis suara untuk partai politik yang didirikan. Tambahnya, Anies memiliki peluang besar jika berhasil mempertahankan perolehan suara 25%. Sebelumnya, aktivis Faisal Asegaf mengungkapkan bahwa setelah Anies Baswedan tidak jadi diusung oleh PDP Perjuangan, maka sejumlah aktivis di Partai Nogoro telah mengirimkan pesan kuat kepada Anies Baswedan untuk bergabung atau bahkan membentuk partai baru tersebut. Artinya apa? Artinya banyak orang yang kemudian melamar kepada Anies Baswedan harus memimpin partai ini. Kabarnya didorong oleh kepada Partai Buruh, kabarnya didorong kepada Partai Umat, kabarnya didorong untuk kepada Partai Nogoro. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung, kalau toh pada hakikatnya masuk partai itu begitu, saya kira tidak ada gagasan-gagasan yang kemudian muncul begitu dari anak-anak Abah ini. Tapi kalau Anies Baswedan membuat partai baru, maka gagasan-gagasan itu semuanya pasti terselubung. Artinya apa? Artinya pasti mereka akan masuk segalanya, ya. Mulai dari yang tidak mendukung Anies Baswedan, semuanya begitu masuk di situ begitu. Tapi kalau masuk partai, orang-orang yang kemudian sinis terhadap partai itu, mereka tidak akan gabung. Dan ini kesempatan emas ya, kesempatan emas bagi Anies Baswedan. Saya akan mengirimkan pesan ya kepada beliau untuk bagaimana aspirasi ini akan aspirasi teman-teman begitu kan akan
sampai kepada beliau, biar beliau bisa memikirkan bagaimana wadah dari pendukung-pendukung Anies Baswedan ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.